warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zaini selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi serta teman-temanku yang saya banggakan. Saya Nova Iriani dengan NIM 1908-101036 dari kelas PAIA semester 5, dan saya dari kelompok 1 akan membahas tentang teori komunikasi pembelajaran. Nah, saya akan membahas materi tentang pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi sebagai suatu proses pertukaran ide, pesan dan kontak, serta interaksi sosial termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia bisa mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, saling mempengaruhi, bertukar ide dan pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan. Sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud untuk mempengaruhi penerima pesan, minimal ada dua makna yang bisa diambil dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Yang kedua, secara sederhana dalam komunikasi terdapat 3 komponen penting yang harus ada, yaitu sumber pesan, pesan, dan penerima pesan. Hilang salah satu komponen tersebut, maka hilang pula lah makna komunikasi tersebut. Menurut Everett M. Rogers, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah perilakunya. Nah, sedangkan menurut Wilbur Scrum, beliau mendefinisikan komunikasi yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan juga penerima dengan bantuan pesan. Pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberikan arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi. Keberhasilan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaian pesan atau informasi tersebut. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, sedangkan menurut Sardiman AM dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi dalam Pembelajaran menyebut istilah pembelajaran dengan kata interaksi edukatif. Menurut beliau, yang dianggap interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantar peserta didik ke arah kedewasaannya. Pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat 2 konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru.
beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami serta menimbulkan umpan balik yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.